ini peringatan bagi kita, terutama pulang dari sini berdoa sama Allah dibersihkan dari sifat-sifat hasad, dengki, julid, karena itu penyakit. Ya, bagi orang yang berpenyakit puas banget kalau julid itu, puas banget, ya. Azan ya, ya. Nah, ini yang harus kita kita cermati dari tafsir tadi yang kita bahas. Jangan sampai terlewat. Teorinya kadang-kadang pinter tapi kita tidak bisa tadi ya. Karena nanti kiber sama hasad ya. Kiber sama dengki, sombong sama dengki itu suami istri. Dua-duanya induk dari semua kejahatan. Jahat orang itu. Orang kalau udah dengki itu udah penghabisan. Itu naluriah, karena memang nafsu selalu ditunggangi setan. Kalau orang ngelihat orang maju, sampai orang yang udah ngaji dan pinter Quran aja dengki itu selalu ada. Jadi jangan pernah merasa aman, selalu harus waspada. Kambing orang lebih gede, kambingnya gede banget ya, ngiri, coba ngiri itu. Kita udah mau ibadah, udah mau langkah ke masjid, udah tinggal lagi berkurban, ngelihat orang lebih gede ngiri itu. Melihat istri orang lebih cantik ngiri, Pak Isa. Allahu Akbar. Betul, ini saya serius, walaupun sambil ketawa-ketawa, ini bahaya banget. Dan jangan sampai, sekali lagi, kita gurunya di banyak, ada 4 orang apa 3 orang setiap pekan ganti, ada Ustadz Tri, Ustadz siapa lagi ya. Jangan sampai ngaji mah ngaji tapi iri dengki, penyakit hati ya, ini selalu ada di hati. Makanya kata Imam Al-Ghazali itu, orang yang tidak bisa menyingkirkan penyakit hatinya walaupun dia zikir, kayak orang mengusir anjing tapi dia masih nyimpen tetelan. Paham Kang Herman? Jadi walaupun dia zikir, datang sholat, datang ngaji, kalau hatinya, piringnya, kalau ibarat wadah makanan, dia nggak bersih, itu kayak kita ngusir binatang buas, anjing lah katakan seperti itu. Diusir, syuh. Di situ udah dilalerin itu jeroan, tulang taleng. Itu penyakit hati di situ. Makanya rusak segala ibadah itu kalau udah terhinggapi penyakit hati, rusak. Ya, sampai yang haji harusnya, haji itu kan haji mabrur dari kata birun. Berarti kalau udah haji harusnya bertambah kebaikannya, tambah ramah, tambah sedekah, tambah rajin. Jadi kalau ada di sekitar sini yang haji tapi nggak pernah ke musola, ya haji mabrur, kita doakan, kita ajakin lah, siapa tahu dia malu-malu ya. Ya apa? Kan mabrur itu birrun, berarti bertambah kebaikannya. Tadinya sama tetangga julid, sekarang banyak ngasih hadiah, begitu. Bukan yang nambah perutnya tambah buncit. Jadi pengurus DKM korupsi di sono. Ya, karena julid dan hasad itu di sono, di kampung saya. Ya di sini mah nggak ada, di Karawang mah insya Allah nggak ada. Pak Haji itu tambah puncit karena korupsi. Naudzubillah min dzalik. Dipakai dulu pribadi. Kenapa nggak berubah itu pengurusan? Karena kalau berubah itu duit yang dipakai, emang mungkin niatnya nggak korupsi, si husnuzonnya sih seperti itu bagus. Dipakai dulu tapi nggak bilang. Nah ini yang celaka. Boleh nggak pakai untuk pinjaman warga atau pengurus? Boleh, tapi diiklankan di papan. Ada batas, jangan tanpa batas. Hayo dipinjemin. Beli mobil, beli sorban, sholat sorbannya dari hasil pakai duit. Ini kalau yang ngedengar pengurus-pengurus, ya gimana tuh? Kita berharap negeri ini aman, bebas korupsi. Di masjid aja pada korupsi. Ustadz nggak takut? Nggak. Makanya saya banyak yang nggak suka Ustadz. Kenapa? Udahlah jangan dikorupsi. Ada yang kadang-kadang tutup mulut gitu, karena sejawatnya temennya. Tapi kalau saya ya udahlah serahkan. Itu ya. Makanya bagus ada suksesi, ada pergiliran pengurus, jadi kelihatan, ada transparansi. Ustadz belum dipinjem juga di musola saya mah udah defisit. Ya alhamdulillah, berarti apa? Bermanfaat. Lebih baik misalnya ada yang nombokin dari kita pribadi daripada pakai duit masjid. Ya Allah ya Robbi, ya coba deh kita perbaiki
Kita mimpi negeri kita ini nggak ada korupsi. Orang kita di jalan korupsi, di masjid korupsi, di jalan korupsi, di jalan ada apa? Di rumah tangga korupsi, gitu ya. Di pabrik korupsi, ya. Datang bantuan dari sini, dan saya cerita sampai ada seorang muhsinin cerita, Ustadz, itu di masjid saya ini ya, di masjid saya, daerah sono, daerah Bekasi sono gitu, nggak kelihatan dari peta. Jadi dia bikin apa namanya, Ustadz saya ditipu, saya udah ngasih duit buat syukuran bikin tumpeng sekian juta. Ada lagi dari donatur lain, yang satu dimasukin kantong, yang satunya dibeliin. Jadi itu double apa? Double kepemilikan, double donatur gitu. Ya, itu kejadian asli. Muhsininnya yang cerita sama saya. Sininya, donatur yang cerita sama saya. Ya, dan apa namanya? Dan itu terjadi. Maaf, ini perlu dibuktikan. Ada liputan tertentu di Mekah itu sama. Kan kita tuh ada dam haji. Apalagi kita ada kafarat. Kalau kita dari Indonesia itu pasti ada namanya kafarat atau dam wajib kan, yang hajinya tamattu ya. Itu dikasih dam. Itu kambingnya ada bahkan yang nggak disembelih, atau satu sana, satu. Jadi 4 penjuru punya satu kambing. Makanya ketika menyembelih itu nggak disaksikan secara dekat. Coba bayangin. Ya makanya memang yang kota suci itu Mekah dan Madinahnya. Orangnya ya sampai sekarang ada Abu Lahab modern. Penipu, pencuri, pencopet ya harus juga diwaspadai. Jadi bukan berarti memang Dajjal nggak bisa masuk, tapi setan dalam bentuk manusia bisa masuk. Tuh, jadi coba dikelirkan pemahaman itu. Mekahnya, Madinahnya kota suci, tapi orangnya tidak semuanya suci. Itu. Nah, ada lagi sekarang model haji badal. Duitnya diambil, dia di sana pelestiran, kagak beribadah haji. Enggak. Itu makanya ya. Jadi dari kisah-kisah ini, cerita-cerita ini, agar lebih kita berhati-hati, terutama menjaga diri kita dari sifat hasad dan sifat-sifat korup. Ya, cobalah bersabar. Kalau nggak mau kesiangan, datang lebih awal. Jangan jalan orang diambil. Yang setiap hari sekarang masih suka lawan arah, ngambil jalan orang, ya, tiba-tiba nyalip, terus abis itu ngegunting, bikin emosi orang. Coba itu dihentikan. Ya, nanti dari kesolehan pribadi akan terwujud kesolehan jama'i. Negara kita akan terwujud. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti kita lanjut di pembicaraan di luar setelah sholat isya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat, meningkatkan keimanan dan semangat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.